Pemirsa, suasana hikmat menyelimuti halaman Mapolres Banjar pada Minggu 28 Desember 2025. Saat ribuan jemaah dari berbagai daerah mulai memadati kawasan Martapura untuk mengikuti peringatan malam Senin 5 Rajab 1447 Hijriah di Sekumpul. Menyambut kedatangan para tamu tersebut, Kapolres Banjar turun langsung memimpin aksi kemanusiaan dengan menjamu para jemaah melalui pembagian nasi bungkus. Kegiatan peringatan 5 Rajab 1447 Hijriah di Sekumpul ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus dukungan logistik bagi masyarakat yang menempuh perjalanan jauh demi mengikuti agenda rutin keagamaan di pusat kota Serambi Mekah tersebut. Antusiasme masyarakat terlihat jelas saat lebih dari 2.000 jemaah secara tertib memadati area Polres Banjar untuk beristirahat sejenak sebelum menuju titik utama kegiatan. Didampingi jajaran Wakapolres, Kabak SDM hingga anggota Saka Bayangkara. Kapolres menegaskan bahwa inisiatif ini bukan sekedar pemberian bantuan fisik, melainkan upaya menebar keberkahan dan memberikan rasa nyaman bagi para peziarah. Pelaksanaan jamuan ini berjalan dengan aman, lancar, dan penuh rasa kekeluargaan. Mendapat apresiasi tinggi dari para jamaah yang merasa terbantu di tengah padatnya arus mobilisasi massa. Polres Banjar berharap agenda kepedulian sosial ini dapat terus terjaga dan menjaga tradisi tahunan sebagai wujud nyata kedekatan Polri dengan masyarakat. Di informasi berikutnya, pemirsa, Kapolda Kalimantan Tengah lantik 143 bintara remaja sekaligus perkokoh nilai toleransi di SPN Bukit Rawi. Berikut laporan dari Bribda Paula Christine, personel Humas Polda Kalimantan Tengah. Pemirsa, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan SIK MSI memimpin upacara penutupan pelantikan Bintara Polri tahun anggaran 2025 yang bertempat di lapangan Harati SPN Polda Kalimantan Tengah, Jalan Lintas Sekolah Kurun Palangkaraya, tepatnya di Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau. Dan sebanyak 143 bintara remaja dilantik oleh Kapolda setelah mengikuti pendidikan pembentukan Brigadir Polri selama 5 bulan di Lembaga Pendidikan SPN Polda Kalimantan Tengah, sekaligus melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan gereja dan pura di lingkungan SPN Polda Kalimantan Tengah. Berikut liputan selengkapnya. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan secara resmi melantik 143 siswa Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Kalimantan Tengah menjadi personel Polri berpangkat Brigadir Polisi 2 atau Bribda. Upacara inaugurasi yang berlangsung dengan khidmat ini di lapangan SPN Desa Bukit Rawi Pulang Pisau ini menandai berakhirnya seluruh rangkaian program pendidikan pembentukan Bintara atau Diktuk Bapolri tahun anggaran 2025. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda yang didampingi oleh Wakapolda dan jajaran pejabat utama juga memberikan penghargaan khusus kepada 3 lulusan terbaik yang menunjukkan prestasi gemilang selama masa pendidikan. Irjen Pol Iwan Kurniawan menekankan bahwa pelantikan ini merupakan langkah awal dari perjalanan karir panjang sebagai abdi negara yang penuh dengan tantangan dan menegaskan agar para bintara remaja menjadi integritas, menghindari segala bentuk pelanggaran kode etik maupun pidana, serta memegang teguh prinsip tribrata dan catur prasetya. Melengkapi momen bersejarah tersebut, agenda dilanjutkan dengan prosesi peletakan batu pertama pembangunan gereja Huma Kahanjak dan Pura Cita Nirmala di lingkungan SPN Polda Kalimantan Tengah. Kehadiran fasilitas ibadah baru ini menjadi bukti nyata komitmen institusi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan religius. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap calon anggota Polri memiliki sarana ibadah yang memadai guna meningkatkan kualitas spiritualitas mereka yang menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter dan perilaku selama bertugas di lapangan nantinya. Kapolda menegaskan bahwa pengembangan sarana prasarana ibadah ini merupakan bagian dari transformasi pendidikan Polri guna mewujudkan SPM sebagai kampus toleransi kebangsaan. Dengan keberagaman rumah ibadah di dalam lingkungan pendidikan, diharapkan para siswa dapat mengimplementasikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan juga memiliki kematangan moral dan mentalitas yang kuat dalam merawat keberagamaan di tengah masyarakat Indonesia. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah, Bribda Paula Christine melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, guna memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru, Polres Probolinggo meningkatkan pelayanan pengamanan di kawasan wisata Gunung Bromo, salah satu destinasi unggulan Jawa Timur yang selalu dipadati wisatawan. Jumat 26 Desember 2025. Halo Sobat Humas, kembali lagi bersama saya, Bribda Probo, Basi Humas Polres Probolinggo. Dalam rangka libur Natal dan Tahun Baru, Polres Probolinggo tingkatkan pelayanan masyarakat di kawasan wisata Bromo, sehingga pengunjung dapat menikmati keindahan wisata Bromo dengan nyaman. Berikut liputan selengkapnya. Kapolres Probolinggo menegaskan pengamanan yang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, pemerintah daerah, serta pengelola kawasan wisata. Langkah ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Petugas disiagakan di sejumlah titik strategis, mulai dari jalur masuk kawasan wisata, area parkir hingga lokasi favorit wisatawan. Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif melalui Kasat Pamopfit Ibtu Nurwasil menyampaikan, selain patroli rutin, personel juga aktif memberikan imbauan Kamtibmas, pengaturan arus lalu lintas, serta membantu wisatawan yang membutuhkan informasi dan pertolongan. Pengamanan juga difokuskan pada antisipasi kepadatan pengunjung, potensi kemacetan, serta cuaca ekstrim yang dapat terjadi di kawasan pegunungan. Wisatawan diimbau untuk mematuhi aturan, mengikuti arahan petugas, dan menjaga keselamatan selama berwisata. Dengan pengamanan dan pelayanan yang optimal dari Polres Probolinggo, diharapkan libur Nataru di kawasan Gunung Bromo dapat berjalan aman, lancar, dan memberikan kesan positif bagi seluruh wisatawan. Dan pemirsa, Polri menyampaikan data hari ke-9 situasi lalu lintas dalam rangka Operasi Lilin 2025. Data tersebut menunjukkan peningkatan arus balik dengan volume kendaraan yang masuk Jakarta lebih tinggi dibandingkan yang keluar. Berikut pernyataan juru bicara Polri dalam Operasi Lilin 2025. Laporan harian Operasi Lilin tahun ini dibuat dengan maksud memberikan informasi kepada masyarakat tentang situasi Kamsel Tipcarlantas pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2025. Informasi pertama yang dapat kami sampaikan adalah terkait data perbandingan volume arus lalu lintas yang keluar dan masuk Jakarta pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2025 pada pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB dengan rincian sebagai berikut. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama arah Trans Jawa sebanyak 33.201 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama sebanyak 41.768 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Kalihurip Utama arah Bandung sebanyak 32.860 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Kalihurip Utama sebanyak 33.033 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikupa arah Merak sebanyak 42.895 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikupa sebanyak 54.265 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Ciawi arah Puncak sebanyak 34.114 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Ciawi sebanyak 42.790 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Merak sebanyak 3.987 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Merak sebanyak 6.781 kendaraan. Informasi kedua, situasi Kamsel Tipcarlantas. Data kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu 28 Desember 2025 di seluruh Indonesia sebanyak 137 kejadian. Dengan rincian 31 orang meninggal dunia, 47 orang luka berat, dan 329 orang luka ringan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.